Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, kita lanjut untuk rekaman berikutnya ya, tentang tak sombong atau takabur ya. Tadi di sebelumnya sudah kita kaji tentang ujub atau bangga diri ya. Sekarang adalah sombong atau takabur. Sombong atau takabur artinya adalah membanggakan diri sendiri. Ini sama-sama dengan tadi ujub ya. Tapi nanti kita akan ada penjelasan lebih lanjut. Sombong itu sedalam hadis riwayat Imam Muslim itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, dalam hadis Imam Muslim Rasul bersabda, "At-takabbur batrul haqqi wa ghamtun nas." Ya, bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran ya, ketika hal-hal yang benar ditolak itu adalah orang yang takabur. Kemudian meremehkan manusia. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya Halal Haram dalam Islam mencontohkan beberapa sikap sombong nih yang real di kehidupan nyata ya. Misalnya kalian membantah guru nih. Membantah guru, kemudian memperpanjang pembicaraan ya, menunjukkan adab buruk ya kepada orang lain, itu adalah contoh nyata tentang sombong atau takabur ya. Lanjut. Dalil nakli tentang takabur atau sombong ini pertama, ini banyak ya, tapi ini hanya diambil dari surah Al-A'raf ayat 146 ya, surah ketujuh nih. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Ya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dan dari tanda-tanda kekuasaanku. Jadi memang orang-orang yang sombong, orang yang takabur nanti kemudian akan dipalingkan ya dari kekuasaan Allah dan nanti akan bernasib buruk di akhirat. Makanya ini menjadi peringatan kepada orang yang sombong atau takabur. Bahkan Rasul juga menegaskan ya dalam hadis Imam Bukhari, ya ini ada hadis yang Rasul sampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin ya, tidak akan masuk surga ya, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya, dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji dzarrah atau ada bilang biji sawi ya. Jadi tidak akan masuk surga orang-orang yang terdapat dalam hatinya sifat sombong, takabur meskipun hanya sebesar buah dzarrah atau sebesar biji sawi. Ya. Mungkin kalian pernah melihat biji sawi ya kecil ya. Yang mungkin pernah lihat berarti kan kecil sekali itu. Itu orang yang punya sombong kecil itu aja tidak akan masuk surga. Oke. Kita lanjut. Bentuk kesombongan lain misalnya apa? Menganggap rendah orang yang telah memberikan masukan kepadamu karena dia statusnya atau posisinya lebih rendah dari kalian misalnya ya. Misalnya kamu kaya, kemudian yang apa namanya? Yang ngasih masukan orang miskin, orang tidak punya. Kamu kemudian apa itu saran dari orang miskin gitu ya kan? Nah, itu termasuk sombong. Misalnya ada teman kamu juga yang kamu anggap tidak lebih cantik atau lebih tampan dari kamu, ngasih nasihat, nah, kamu remehkan, ngapain itu orang jelek begitu kan itu ya. Itu contoh ya. Oke. Sombong anak dari ujub atau akar dari kesombongan itu adalah ujub. Nah, jadi itu ujub melahirkan kesombongan. Ya tadi udah kita bahas tentang ujub ya. Jadi ujub itu melahirkan sombong. Ujub itu benih dari apa namanya merupakan benih dari kesombongan. Ya makanya antara ujub dan kesombongan ini saling berkaitan ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau ujub dan sombong ini ada perbedaannya. Kalau ujub itu tidak apa namanya? Tidak memerlukan pembanding
orang lain ya. Tapi kalau sombong itu membutuhkan pembanding orang lain sebagai pembandingnya. Jadi dibanding-bandingkan. Kamu dengan siapa? A dengan siapa? Gitu ya. Islam melarang yang namanya sikap sombong atau takabur sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18 ya. Luqman ayat 18 Allah di sana berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini ya. Jadi kalau orang yang sombong ketika berjalan di muka bumi, jalannya pun kemudian mungkin dengan membungkukkan dada gitu kan ya, kemudian menongakkan kepala gitu ya. Itu namanya sombong berjalan di muka bumi ini dengan takabur atau sombong. Lanjut. Sebab-sebab sombong. Ini pertama, merasa apa yang diucapkan benar sehingga menganggap orang lain salah ya. Jadi semua apa yang diucapkan yang dikatakan sebagai sebuah kebenaran sehingga orang lain dianggap salah. Yang kedua gila pujian. Nih tadi ya. Gila pujian. Jadi orang-orang yang suka banget disanjung atau dipuji ya. Kalau ada orang yang menyanjungnya kemudian memujinya, dia langsung merasa senang, merasa girang, bergembira ya, karena dipuji orang sehingga semakin angkuh gitu ya. Karena gila pujian. Yang ketiga adalah merasa banyak ilmu, banyak harta. Yang lebih fatalnya ada orang nih merasa banyak ilmu, banyak harta ya. Tadi Qarun contohnya ya. Karena dengan harta yang sangat banyak, Qarun menjadi sombong atau takabur. Atau mungkin merasa pintar, ilmunya tinggi menjadi sombong. Nah, lebih fatalnya atau lebih konyolnya nih ya, ada orang yang tidak kaya atau miskin tetapi bersikap sombong. Nah, ini dalam Islam juga sangat dicela ya nih. Ada hadis ini ya. Rasulullah bersabda orang fakir, orang miskin yang berlaku sombong termasuk orang-orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah juga tidak akan menyucikannya, tidak akan memandangnya, dan bagi mereka azab yang pedih di hari akhirat. Na'udzubillah ini. Jadi orang kaya sombong mungkin sedikit dan karena punya kekayaan gitu ya. Tapi kalau orang miskin sombong, terus sombongnya apa dasarnya orang miskin sombong gitu ya? Udah miskin, udah melarat, fakir tapi sombong. Na'udzubillah min dzalik ini ya. Udah miskin, sudah melarat tapi tidak mau ibadah. Nah, nih, tadi kan kalau bilang semua kan Batul Haq menolak kebenaran. Ya. Udah miskin, nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau tawadhu, ya kan? Nah, ini berarti oleh Allah sangat dibenci di badan Allah dibenci banget ini ya. Nggak diajak bicara, nggak disucikan, nggak dilihat oleh Allah Subhanahu, dicuekin oleh Allah. Bahkan mendapatkan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, amal dan ibadah ya. Kalau kalian sudah beribadah, sudah beramal banyak juga jangan sombong. Karena ibadah dan amal kita semua sebenarnya kalau diukur dengan rahmat Allah tidak sebanding, tidak seberapa ya. Nanti kita akan ke surga bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan kemudian jangan bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan bangga dengan amal yang kita kerjakan. Ibadah amal yang kita kerjakan harus dikembalikan sebagai wujud pengabdian. Ya, sebagai wujud pengabdian kepada
Allah Subhanahu wa taala semata-mata mencari ridha Allah ya, sehingga tidak butuh pujian, tidak butuh sanjungan ya dari orang lain. Yang kelima ya, karena nasab atau garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimiliki ini ya, bisa sebab ini ya. Merasa dari keturunan bangsawan, darah biru ya, keturunan raja apa namanya? Orang tadi ya, orang bukan sembarangan menjadi sombong. Atau mungkin anak kelebihan fisik ya tadi ya, karena ganteng, karena tampan, karena cantik ya. Nah, ini semestinya tidak usah kalian ikuti ya. Kalian mungkin punya nasab yang baik dari darah biru atau dari darah hijau gitu ya. Nggak usah menjadi sombong. Atau mungkin karena kalian tampan, cantik, nggak usah sombong ya. Nah, kemudian dampak negatif sombong apa nih? Menjadi penghalang masuk surga. Kan? Tadi kan? Jadi tadi kan ada hadis yang Rasul sabtakan kan? Ya tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong meskipun hanya sebesar biji darah atau biji sawi. Ya, jadi menjadi penghalang masuk surga. Orang sombong sampai mati yang tidak mempertobat terhalang masuk surga. Yang kedua, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya ya. Banyak nih ya orang-orang sombong ya, akhirnya kemudian binasa. Contoh yang paling nyata adalah Korun, kemudian Fir'aun ya kan. Kemudian juga apa namanya? Abraha ya. Raja Namrud ya kan, itu adalah orang yang sombong. Yang ketiga, membuat orang lain membenci perilakunya. Ya pastilah ya, orang yang sombong pasti mendatangkan, menimbulkan orang benci kepada orang yang sombong. Nah, bagaimana cara menghindari sombong? Yang pertama adalah meningkatkan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, tingkatkan iman dan takwa. Yang ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa orang sombong. Ya. Yang keempat, mengganti dengan perilaku tawadhu ya. Jadi lawannya sombong adalah tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Jadi lawannya sombong, lawannya takabur adalah tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Meskipun ganteng, meskipun cantik, meskipun kaya, meskipun keturunan bangsawan, ya, meskipun dia jenius, tetap tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. Oke. Yang keenam, menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Meskipun dia mungkin kaya, dia cantik, punya kekuasaan, tapi pasti ada kekurangannya. Jangan sampai terlena, gitu ya. Kalau sampai terlena, ya udah kayak si Qarun atau si Firaun. Ya, oke. Yang ketujuh, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Ya, sekali lagi, hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara, yang abadi nanti di akhirat. Oke. Nah, sekalian, inilah penjelasan tentang sombong atau takabur. Untuk penjelasan terakhir tentang riya, nanti ada rekaman yang berikutnya. Demikian penjelasan tentang sombong. Terima kasih Anda sudah menyimak dengan baik. Moga-moga bisa memahaminya dan juga bisa melaksanakan hal yang baik ya dengan sifat yang tawadhu dan menghindarkan diri dari sikap sombong atau takabur. Demikian yang Bapak sampaikan. Kita lanjut pada rekaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.